Hello, welcome back. Selamat datang kembali. Ini episode ketiga, the third episode of Learning English with Mr. Wap. Belajar Inggris sama Mr. Wap, cara mudah. Cara mudah itu the easy way. Easy way itu kata baru untuk hari ini. Cara mudah. Easy itu mudah, way itu jalan atau cara. Itu tergantung konstruksi kalimat. Tapi the easy way itu cara mudah. Cara mudah itu sedikit belajar, little by little, one by one, step by step. Jadi itu berikutnya yang kita harus belajar itu step by step, langkah demi selangkah, one by one, satu persatu, little by little, sedikit demi sedikit. Dan kita juga perlu diulang itu every day, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu as much as possible, sebanyak mungkin. Itu juga kata baru. So kemarin kita sudah belajar speaking, listening, first, second, and third. First, second, third. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan ada juga fourth, fifth, sixth, jadi dan lain-lainnya. Dan terus menerus. Jadi hanya pakai di ujungnya sampai the 10th, the 100th time, gampang, easy. Kita juga ulang, keep it simple, jangan bikin rumit. Simpan itu mudah, jangan keep it rumit. Keep it simple. Sebab kalau simple, you bisa ikut ini cara untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, dengan menikmati, santai pi. Kata baru, take it easy. Ambil itu dengan mudah, maksudnya santai saja. Pelan-pelan, santai ji. Take it easy. Sebab kalau you baru mau belajar bahasa Inggris, jangan langsung susah kiri kanan. No. Bangun konstruksi you punya dasar bahasa Inggris. Jadi mulai dengan lapis pertama, first layer, layer itu lapis, first layer di kue lapis. Dasar pertama, the first basic itu kata-kata bahasa sehari-hari bisa dibilang. Mau kemana, jam berapa kita ketemu, saya tidak tahu kenapa, capek, cukup, di mana. Semua kata begitu dengan contoh kalimat simple, sederhana, hanya yang paling penting pronunciation, ucapkan harus betul sedekat mungkin. Bagaimana caranya you bisa belajar itu? Mendengar. Putar lagu pagi, yang saya sudah bilang sebelumnya, putar lagu favoritmu dengan subtitle bahasa Inggris supaya you juga bisa ikut bacanya apa bunyi itu, dan you lebih gampang bisa ditangkap. Dan kalau you betul mau tahu artinya, you juga cari di Google dengan bahasa Indonesia. Tapi jangan awalnya you harus ikut dengan bahasa Inggris saja, walaupun you tidak betul ngerti apa yang dimaksudnya. Tapi putar saja, itu seperti programming otakmu untuk mulai terbiasa dengar bunyi bahasa Inggris. Termasuk kartun, film, dan lagu. Kalau you betul serius mau belajar bahasa Inggris, you harus per hari minimum 3-4 jam per hari you harus dengar dan nonton bahasa Inggris. Kalau you mau betul serius, kalau you mau lebih lambat, ya terserah, you up to you. You juga bisa belajar lebih lambat, tapi saya pikir ini saatnya, this is the moment, ini saatnya, this is the moment, ini saatnya.
Sebab, because lockdown, walaupun you ke sekolah atau you tidak ada job sekarang, jadi ini saatnya untuk belajar Inggris. Nanti lagi ada job, sebab semua sudah tahu, siapapun yang bisa bahasa Inggris akan di depannya. Kalau ada job interview, wartawan jobnya, yang pertama pertanyaan selalu ada, you bisa bahasa Inggris? Dan mereka akan minta itu di dalam bahasa Inggris dan you harus menjelaskan kenapa you suka bahasa Inggris, apa you punya visinya, lalalala. Dan kalau you bisa jawab itu dengan enak dan tenang, mereka akan langsung tertarik mendengar ceritamu. Belum pasti you dapat jobnya, tapi you sudah lebih dekat dengan kemungkinan untuk dapat job atau kerja di luar negeri atau apapun, mau kuliah di university di Jawa, Makassar, atau luar biasa you bisa kuliah di luar negeri dengan kalau you bisa lulus tes IELTS 700, sebab itu lambat-lambat akan jadi levelnya, you bisa dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia kalau you punya Inggris lancar. Bagaimana caranya belajar bahasa Inggris dengan baik? Dasar harus kuat dulu. Seperti you bikin fundament di rumah, fundament harus kuat. Fundament itu bahasa Inggris foundation. Tapi itu paling lama diproseskan dari semua. Namanya merangkak, crawling. You harus merangkak banyak untuk membangun you punya dasar. Tapi you bisa bikin itu dengan seru atau dengan jengkel. Kalau you tidak terlalu serius dengan buku dan segala macam, tidak terlalu resmi, tidak terlalu rumus, hanya fokus kalimat simple menonton. Kalimat simple diucapkan, speaking, practicing, latihan, setiap hari, tidak usah lama, 10 menit, tergantung mood, kadang-kadang 1 jam, tapi rata-rata hanya 10 menit sudah cukup. Yang penting setiap hari dan setiap hari you putar lagu yang you suka, you nonton film yang you suka, atau dokumenter tentang binatang di hutan, macam-macam subjeknya, banyak materinya yang you suka ada di YouTube. Itu bagus dari komputer sekarang, you bisa cari informasi apapun you mau, hanya kekurangannya itu kalau you tidak tahu bahasa Inggris, banyak hal yang you bisa menyelidiki, you bisa research, you tidak bisa masuk sebab you tidak betul ngerti bahasa Inggris. Dan itu sayang sekali. Sebab kalau you mau berkembang di bahasa, you mau berkembang, you punya job opportunity, kuliah S2, S3, sekarang you harus mulai jadi lancar. Sebab semua peraturan akan berubah cepat. Itu sudah mulai dengan implementasi kurikulum baru di sekolah SMP, SMA, semua akan pindah ke speaking listening. Jadi ini videonya juga bisa nanti mendukung guru atau mahasiswa atau muridnya yang mau betul belajar bahasa Inggris, lambat, slowly, simple, and effective, dan efektifnya. Slow, simple, effective. Setiap hari nonton videonya dan latihan kata saya mengajarmu. Sangat mudah. Keep it simple. Jangan bikin rumit. Keep it simple. Pronouns. Satu kalimat yang you harus belajar is get used to it. Mulai terbiasa dengan itu. You have to get used to it. You harus mulai terbiasa dengan itu. I am used to it. Saya sudah terbiasa dengan itu, sebab saya sudah omong bahasa Inggris dari kecil.
di Belanda, ya saya orang Belanda. Kita belajar dari kecil sebab kita terpapar dari kecil dengan Inggris terus. Jadi kita masuk SMP sudah 1 tahun masuk SMP sudah lancar semua sebab kita dari kecil terpapar terus. Setiap hari tidak ada berhenti lagu, film, dokumenter. Jadi mau enggak, yuk akan belajar cepat. Jadi saya mau juga mengajak orang Indonesia untuk buka mata supaya you juga bisa belajar dengan santai, relax. Yang banyak orang takut dari Inggris sebab mereka ikut sistem dan menyalahkan diri. Saya tidak berhasil belajar bahasa Inggris, tapi memang sistem dulu terlalu fokus dengan teori, rumus, tulis baca. No speaking, listening. Dan memang itu akan berubah. Dan mungkin saya bisa menolong kalian untuk bikin itu jauh lebih mudah sebab banyak guru juga di sini belum betul siap dengan itu. Peraturan sudah diimplementasi tapi mereka juga perlu waktu untuk mengejar skillnya yang mereka belum dapat sebab mereka tidak pernah di training di dalam speaking and listening. So mungkin saya juga bisa bantu guru-guru dan lain-lainnya untuk betul buka mata untuk pertama kali mulai belajar bahasa Inggris dengan cara benar. Simple, tidak ada susah. Setiap bahasa bisa dibelajar kalau you ngerti sistem foundation. Foundation itu semua fundamennya kita bisa bangun rumah. Hanya itu sering dilupa di Indonesia, dari orang bangun rumah tanpa fundament, jadi you punya konstruksi bangunan tidak solid, tidak padat, tidak kuat, sebab fundamentnya tidak bagus. Jadi tulis baca, kita ganti speaking listening dan enjoy to learn English. Kalau you nonton apa yang you suka, kalau you putar lagu yang you suka, apa yang susah, you gonna like it. Dulu juga materi terlalu serius, you dapat lagu yang you tidak ngerti. Dengan lagu bosan, we go to London in the bus, blah blah blah. It's boring, bosan, boring. Kalau boring tidak boleh, you tidak boleh menjadi bosan dengan bahasa Inggris. Jadi cari yang you suka. SpongeBob, Into the Unknown, Spider-Man, boys and older people like orang dewasa, grown-ups, they bisa nonton film, action, love story, apalagi soaps, sinetron that's a soap, ada banyak di Inggris, tapi you harus download sendiri. Harus cari sendiri. You pincat, tapi you tidak tahu kata soap. Soap itu artinya sabun. Sebab banyak orang Amerika, ibu-ibu yang tinggal di rumah, mereka selalu diiklan dengan sabun. Jadi makanya sinetron jadi soap. Itu dari iklannya. Jadi soap itu sinetron. Jadi you pincat di YouTube. SOAP, soap, American, you dapat semua. Dan you bisa download, dan you bisa nonton di rumah. Soap, kalau you suka sinetron, saya sendiri tidak terlalu fan dari itu. But kalau you suka, nonton apa yang you suka. Sebab itu akan kasih motivasimu untuk lanjut nonton, menyanyi setiap hari. Keep it simple. Dan enjoy to learn English, menikmati belajar bahasa Inggris. Oke, itu sudah lagi cukup untuk hari ini. Kalau you suka ini video, like, share, subscribe, and hit the notification bell. And see you next time. Have a good day.